Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Hari ini kami dari kelompok Sydney ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah manajemen audit sistem informasi. Next. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Avandi, kemudian ada rekan saya Tri Susanti, dan ada Jose Manuel Budiman, dan yang terakhir ada Stephen Salim. Next. Nah, untuk materi hari ini itu penggunaan metode COVID-5 pada PT Katindo Utama. Next. Selanjutnya, latar belakang perusahaan. PT Katindo Utama merupakan perusahaan yang berada di Komplek Rukavanindo, Tanjung Uncang, Kota Batam. Perusahaan ini bergerak di bidang supply yang menyediakan barang, material pembangunan rumah, pembangunan kapal, alat perlindungan kerja, dan kelengkapan lainnya. Next. Latar belakang audit, kegiatan penjualan utama yang dilakukan oleh PT Katindo Utama adalah secara onsite, online, dan e-commerce Shopee. Perusahaan menghadapi kesulitan dalam melayani kebutuhan pelanggan akibat dari penggunaan IT infrastruktur yang kurang memadai. Oleh karena itu, audit sistem informasi perlu dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas kinerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya Steven Salim akan menjelaskan tentang audit sistem informasi. Yaitu dari yang pertama, definisi dari audit sistem informasi adalah cara dari kita untuk melakukan pengujian terhadap sistem informasi yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mengetahui apakah sebuah sistem informasi tersebut yang telah dimiliki sudah sesuai dengan visi dan misi serta tujuan dari organisasi, serta untuk menguji performa sistem informasi dan mendeteksi resiko-resiko dan potensial yang akan mungkin timbul. Next. Tujuan dari dilakukannya audit yaitu ada beberapa poin, yaitu yang pertama untuk mengamankan aset, kemudian yang kedua menjaga integritas data, kemudian menjaga efektivitas sistem, kemudian mencapai efisiensi sumber daya. Next. Jadi untuk audit yang kami lakukan, pada kali ini kami akan menggunakan COVID, yaitu COVID yang kelima. Jadi COVID itu apa? COVID itu adalah tujuan pengendalian untuk teknologi informasi yang dikembangkan oleh Institute IT Governance yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1996. Kemudian COVID-5 juga memungkinkan kita untuk melakukan tata kelola, mengelola bisnis, dan bertanggung jawab secara keseluruhan pada seluruh area fungsionalitas dari teknologi informasi. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu masuk pada pembahasan daripada laporan kami. Jadi pada bab 4 ini kami akan menjelaskan tentang 4.1, yaitu tentang penerapan audit pada perusahaan yang akan kami audit, yaitu PT Katindo Utama. 4.1.1 akan membahas tentang ruang lingkup audit, kemudian kami akan membahas dengan tujuan daripada audit, mengumpulkan bukti audit, kesimpulan hasil audit, dan juga dampak terhadap perusahaan PT Katindo Utama ini. Kami juga merekomendasi hasil audit kami kepada perusahaan PT Katindo Utama. Oke, selanjutnya adalah ruang lingkup audit. Jadi ruang lingkup audit, di sini kita akan melihat sistem yang akan diteliti, yaitu media penunjang yang akan digunakan perusahaan. Antara lain, kita bisa lihat ada sisi dari software, hardware, dan juga network yang akan dibahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah software scope. Software scope ini adalah software yang digunakan oleh PT Katindo Utama dalam proses bisnisnya. Yang pertama ada WhatsApp. Jadi WhatsApp digunakan sebagai media komunikasi secara keseharian untuk hubungan antara customer dan juga vendor. Lalu ada Yahoo Mail yang digunakan sebagai media komunikasi pengiriman file penting yang biasanya berupa PO seperti PO purchase order, quotation, letter, SOA, payment slip, invoice, dan juga lain sebagainya yang bersifat penting untuk customer dan juga vendor. Kemudian ada GF akuntansi yang digunakan untuk pengkontrolan inventory, menghasilkan invoice, penjualan, hutang dan juga piutang, dan laporan keuangan. Jadi PT Katindo menggunakan sistem lisensi USB Key. Selanjutnya setelah software scope, kita akan masuk kepada hardware dan juga network scope. Jadi hardware yang digunakan adalah komputer,
yang digunakan untuk menunjang penggunaan software, printer yang digunakan untuk mencetak keperluan perusahaan seperti resi, nota, dan lain sebagainya, flash disk yang digunakan untuk menyimpan file-file penting agar dapat mudah dibawa kemana-mana, scanner yang digunakan untuk proses digitalisasi dokumen berupa scan barcode, dan untuk pencatatan sistem. Modem digunakan untuk menerima dan menyalurkan data terhadap internet. Kemudian untuk network scope kita akan mencakup IndiHome yang merupakan network yang dipakai pada PT Katindo Utama. Digunakan sebagai penunjang penggunaan internet untuk PT tersebut. Selanjutnya untuk 4.1.2, tujuan audit akan dibahas oleh Tri. Baik, jadi perkenalkan nama saya Tri Susanti. Jadi di sini saya akan membahas mengenai tujuan audit. Jadi tujuan dilakukannya audit terhadap PT Katindo Utama ini ialah untuk meningkatkan kualitas pengendalian keamanan dan juga integritas data dari sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan tersebut, serta meminimalkan risiko yang akan terjadi yang kedepannya mungkin terjadi dan menyebabkan kerugian bagi PT Katindo Utama ini. Next. Kemudian 4.1.3 yaitu mengumpulkan bukti audit. Pada tahapan ini, auditor atau peneliti akan mengumpulkan bukti-bukti yang bersangkutan yang dapat mendukung kegiatan audit ini dengan metode penelitian lapangan dengan mendatangi secara langsung objek yang bersangkutan, yaitu PT Katindo Utama. Adapun metode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama melakukan dokumentasi untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan, kemudian melakukan observasi untuk langsung terjun ke lapangan. Kemudian next. Jadi di slide ini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu kesimpulan hasil audit, rekomendasi terhadap perusahaan, dan juga dampak yang dapat terjadi jika tidak dilakukan audit. Yang pertama, kesimpulan. Setelah melakukan tahapan pengumpulan data tadi, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yang akan saya jelaskan pada tabel setelah ini. Kemudian rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan PT Katindo Utama. Dan yang kemudian ada dampak terhadap perusahaan jika tidak dilakukan apa yang telah direkomendasikan, maka dampak yang kemungkinan akan terjadi terhadap perusahaan tersebut adalah demikian yang akan saya jelaskan pada tabel berikut. Next. Yang pertama, kesimpulan pertama yaitu perusahaan PT Katindo Utama tidak menggunakan alat proteksi hardware seperti alat yang bisa memproteksi hardware tersebut dari air maupun udara. Maka dampak yang terjadi adalah kerusakan hardware, dan apa yang dapat kami rekomendasikan adalah menggunakan atau perusahaan mengeluarkan budget untuk membeli alat-alat tersebut untuk menjaga kualitas dari hardware-nya. Yang kedua adalah peraturan makan dan minum saat di sekitar IT infrastruktur. Dampak yang akan terjadi sama, yaitu kerusakan hardware. Kemudian rekomendasi yang dapat diberikan ialah pemerintah menetapkan atau menerapkan aturan ini kepada seluruh karyawannya. Kemudian yang ketiga, tidak membatasi sistem umur password. Artinya di sini pada selang beberapa waktu terhadap frekuensi yang kita telah tentukan, maka perusahaan harus menggantikan passwordnya untuk menjaga keamanan data. Dampak yang dapat terjadi adalah terjadinya pembobolan. Kemudian rekomendasi yang dapat dilakukan ialah seperti yang telah dijelaskan, menetapkan suatu frekuensi untuk mengganti password tersebut. Kemudian selanjutnya tidak ada penggabungan huruf, angka, dan simbol pada password. Dampaknya dapat menyebabkan kebocoran data perusahaan. Kemudian rekomendasi yang dapat kami lakukan adalah membuat password dengan menggabungkan berbagai bentuk angka dan huruf untuk menjaga keamanan data. Next. Selanjutnya ialah sistem aplikasi tidak membatasi kegagalan login akses, di mana dampak yang dapat terjadi adalah terjadinya pencurian data sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Kemudian rekomendasi yang dapat kami berikan ialah menambahkan fitur automatic close pada sistem jika pengguna salah memasukkan passwordnya. Kemudian selanjutnya ialah respon yang lama pada sistem GF akuntansi ini. Dampak yang dapat diberikan ialah karyawan memiliki atau kurangnya produktivitas dan efektivitas yang dilakukan karyawan terhadap PT ini. Kemudian rekomendasi yang dapat diberikan ialah meningkatkan kapabilitas internet. Selanjutnya ialah menggunakan weak security pada login sistem maupun komputer.
Dampak yang dapat terjadi ialah terjadinya pembobolan dan penyalahgunaan data. Kemudian rekomendasi yang dapat dilakukan perusahaan ini ialah menggunakan strong password untuk melindungi data-datanya, supaya orang lain atau pihak eksternal tidak bisa mengakses sistem maupun komputer yang menyimpan data-data penting perusahaan. Selanjutnya ialah tidak menggunakan emergency alarm. Maksudnya di sini ialah ketika perusahaan tersebut atau departemen tersebut dalam keadaan kosong, maka ketika pencuri pada saat malam hari misalnya ingin mengambil IT infrastruktur tersebut, maka tidak ada yang tahu. Maka dari itu dampak yang dapat terjadi adalah pencurian terhadap IT infrastruktur perusahaan. Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan ialah melakukan instalasi pada setiap departemen untuk menjaga keamanan atau ketersediaan dari IT infrastruktur tersebut. Next. Kemudian masih menggunakan sistem operasi yang tidak up to date, misalnya masih menggunakan Windows 7, di mana saat ini telah menggunakan Windows 10. Dampaknya ialah rendahnya tingkat keamanan data. Kemudian rekomendasi yang dapat diberikan ialah melakukan update OS secepat mungkin. Kemudian tidak melakukan backup data secara rutin. Dampak yang akan terjadi ialah datanya akan hilang jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian rekomendasi yang dapat dilakukan ialah melakukan backup secara berkala. Kemudian tidak menggunakan software untuk mendeteksi program berbahaya. Dampaknya ialah dapat menghilangkan data atau data dapat dicuri. Rekomendasi yang dapat diberikan ialah menggunakan software perlindung. Kemudian provider jaringan masih dapat digunakan oleh publik seperti customer ataupun sales-sales yang datang masih bisa menggunakan jaringan Wi-Fi dari perusahaan ini. Dampaknya ialah data perusahaan dapat diakses oleh pihak eksternal sehingga pihak eksternal tersebut bisa mengakses atau mengetahui siapa saja yang menggunakan jaringan tersebut dan mengetahui data apa saja yang diakses. Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan ialah membatasi pengguna lain untuk terhubung dalam satu jaringan yang sama. Kemudian yang terakhir ialah tidak menerapkan main email dalam setiap pengirim dokumen. Sehingga dampak yang terjadi ialah terjadi salah pengguna nama perusahaan. Maksudnya di sini ialah siapapun yang mengirimkan email apapun yang dikirimkan keluar atau diterima oleh karyawan tersebut harus diketahui oleh main email tersebut sehingga nama perusahaan tidak akan disalahgunakan. Kemudian rekomendasi yang dapat dilakukan ialah menggunakan sistem main email pada perusahaan. Next. Sekian presentasi dari kami. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Pak Zulkarnain. Terima kasih.